Halo semuanya, kali ini aku akan membahas drama Korea yang berjudul The Story of Park's Marriage Contract. Drama ini tentang seorang wanita di zaman Joseon yang bernama Park Yeon-woo. Pada malam setelah pernikahannya, suaminya Kang Tae-ha memberitahunya bahwa dia telah lama menderita penyakit jantung dan suaminya meninggal di malam itu. Sebenarnya Tae-ha sudah lama mencintai Yeon-woo, tapi karena penyakitnya ia memilih untuk tidak menikahi Yeon-woo karena takut akan meninggal secara tiba-tiba. Lalu Yeon-woo diculik dan dibuang ke sumur. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di Seoul dan bertemu kembali dengan suaminya. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita mulai. Cerita dimulai tentang seorang wanita yang terkenal di Joseon karena keterampilannya dalam membuat pakaian. Wanita itu menyebut dirinya Nyonya Kupu-Kupu. Banyak wanita yang mengantri untuk membeli pakaiannya. Nyonya Kupu-Kupu selalu menutupi wajahnya. Saat jam menunjukkan waktu hampir pukul 8 malam, Nyonya Kupu-Kupu mengganti pakaiannya dengan pakaian bangsawan. Ia adalah Park Yeon-woo. Seorang pelayan gelisah menunggu nonanya yang tidak kunjung pulang. Lalu Nyonya rumah bertanya di mana putrinya. Nyonya tersebut curiga dan masuk kamar putrinya. Ia melihat putrinya yang sedang memanjat untuk masuk ke rumah. Yeon-woo berbohong dengan berkata temannya sedang sakit parah. Ibu Yeon-woo tahu putrinya berbohong. Ia menunjukkan novel romansa yang dibaca Yeon-woo. Ia aneh pada putrinya yang menolak menikah. Semua rekanmu sudah menikah. Sudah saatnya kau juga. Yeon-woo berkata siapa yang akan menerimaku sebagai pengantin mereka saat aku dirumorkan sebagai gadis paling bermasalah di Joseon. Saat agen perjodohan datang, Yeon-woo selalu berkelakuan aneh agar agen tersebut pergi. Ibu Yeon-woo bertanya alasan Yeon-woo tidak ingin menikah. Ibu Yeon-woo akan menyiapkan pernikahan untuk Yeon-woo. Yeon-woo berkata kita bertiga bisa hidup bahagia selamanya. Sawol berkata pada Yeon-woo kau harus menyelesaikan bisnis rahasiamu. Bagaimana jika ibumu tahu? Yeon-woo menjawab aku akan dikatakan tidak mematuhi hukum sistem kelas dan etiketku akan dipertanyakan. Wanita bangsawan dilarang berjualan apalagi menjual pakaian dalam. Yeon-woo iri dengan orang-orang yang bisa menjalani hidup sesuka mereka. Sawol berdoa kepada bintang agar nonanya bisa menikah dengan pria yang mau menerimanya. Yeon-woo berkata menyerahlah, bahkan langit pun tidak bisa mengabulkan keinginan itu. Di tempat lainnya, ada pria yang memegang norige sambil melihat lukisan seorang wanita. Dia adalah Kang Tae-ha. Ibu Tae-ha berkata, ada wanita baik untuk kau nikahi. Tae-ha menjawab, aku tidak berniat menikah. Ibu Tae-ha berkata, itu bukan keputusanmu. Sebagai putra sulung, kau harus mempertimbangkan keluarga. Tae-ha melihat surat tentang pernikahan tersebut. Ibu Tae-ha berkata, kita akan segera menetapkan tanggal. Yeon-woo sibuk membuat sketsa desain pakaian hingga terlambat bangun. Yeon-woo bertemu ayah dan ibunya. Ayah Yeon-woo bekerja di istana. Yeon-woo bergegas pergi ke kelasnya. Penjual pakaian tidak ingin berbisnis lagi dengan Yeon-woo karena ada banyak desain yang mirip dengan pakaian Yeon-woo. Desain pakaian Yeon-woo ditiru dengan penjahit lainnya. Seorang dayang memakaikan pakaian untuk seorang putri. Hanbok itu sangat pendek dan kaos kakinya juga berbeda dari biasanya. Raja marah dengan hal itu. Ia meminta para menteri untuk menghukum mereka yang merancang dan membuat pakaian berbahaya. Yeon-woo berkata pada Sawol ia akan menyelinap masuk ke rumah seorang bujangan yang mengadakan pesta ulang tahun. Aku akan menikahkan bujangan tua itu dengan pakaian yang kurancang. Begitu orang mendengar pakaianku membantu menikahkan pria terjelek di Hanyang, reputasiku akan pulih. Yeon-woo dan Sawol menyamar jadi pelayan. Ada pelayan yang tidak mengenal mereka. Sawol berkata penglihatanmu pasti bermasalah. Apa kau tidak mengenaliku? Lalu pelayan itu mengajak Sawol untuk langsung bekerja. Yeon-woo melihat ada pria yang menurutnya adalah bujangan jelek seperti yang diceritakan orang-orang. Ia mengikuti pria itu. Lalu Yeon-woo kehilangan jejak pria itu. Yeon-woo melihat ada sepatu pria di luar ruangan. Ia pun mencoba mengintip ke dalam. Lalu ada seorang pria yang keluar hingga Yeon-woo terdorong. Pria itu memegang Yeon-woo agar tidak terjatuh. Yeon-woo kesal dan bertanya apa yang kau lakukan. Tae-ha juga bertanya hal yang sama. Yeon-woo menggunakan bahasa yang digunakan oleh bangsawan. Tapi pakaian dipakai Yeon-woo adalah pakaian pelayan. Tae-ha tersenyum dan berkata beraninya makhluk rendahan sepertimu bicara kasar padaku. Yeon-woo tidak sadar sedang menyamar menjadi pelayan. Lalu ia menyadarinya dan segera pergi dari sana. Tae-ha bertanya apa yang kau rencanakan. Yeon-woo menjawab sebenarnya aku mencari bujangan tua yang tinggal di sini. Para pelayan kagum dengan keterampilan Sawol dalam masak John. Ia membalikkan John dengan mudah. Lalu Sawol melihat ibu Yeon-woo yang datang. Ia pun terkejut. Tae-ha terkejut karena perkataan Yeon-woo. Tae-ha menahan kekesalannya. Yeon-woo bertanya siapa kau? Tidak mungkin kau bujangan jelek itu. 내가 누군지 모르는 게냐? Yeon-woo menjawab tentu saja aku tidak mengenalmu dan belum pernah bertemu denganmu. Yeon-woo pun pergi dari sana.
Teha berkata aku akan membawamu ke bujangan jelek itu. Teha berkata bagaimana aku manggilmu. Yeonwoo menjawab aku Sawol. Teha berkata bujangan tua itu tidak ada di rumah saat ini. Jadi kembalilah lain waktu. Keluarlah lewat sini, tidak akan ada yang melihatmu. Yeonwoo kesal dan berkata dasar penipu. Yeonwoo melihat ada ibunya. Lalu ia menutup mulut Teha dan mengajak Teha sembunyi dengannya. Setelah ibunya pergi, Yeonwoo tersadar dan menjatuhkan sapu yang ada di belakangnya. Ibu Teha memastikan sesuatu. Teha keluar dan berkata, aku kebetulan lewat setelah keluar berjalan-jalan. Ibu Teha berkata, pergilah ke kamarmu, kita akan bicara nanti. Sawol akhirnya menemukan Yeonwoo. Ia manggil Yeonwoo dengan sebutan Nona lalu menggantinya dengan Owol. Apa yang kau lakukan di sini? Sebelumnya Yeonwoo berkata namanya adalah Sawol. Yeonwoo langsung pergi dari sana. Teha dan Yeonwoo sudah pernah bertemu saat masih kecil. Yeonwoo berkata akan bepergian ke berbagai tempat. Karena itu Yeonwoo semakin bertekad untuk bisa bepergian. Jadi kau tidak boleh membatasi dirimu. Tidak apa-apa berlari. Ia memperkenalkan dirinya. Lalu pelayan manggilnya untuk pulang ke rumah. Teha tidak sempat memberitahu namanya. Yeonwoo menjatuhkan norigenya. Ternyata wanita yang ada di lukisan itu adalah Yeonwoo. 여전하구나. Yeonwoo kembali mencari penjual untuk menjual pakaian buatannya. Aku akan menyiapkan koleksi baru yang berbeda dari lainnya. Tiba-tiba ada keributan. Toko yang menjual pakaian Yeonwoo digeledah. Penjual toko juga dibawa keluar. Pakaian ini merusak moral publik. Mereka membakar semua pakaian Yeonwoo. Yeonwoo melihat pakaiannya dibakar. Sawol menahan Yeonwoo yang ingin pergi mendekat. Penjual pakaian berkata dia penjahit pakaian ini. Pasukan itu langsung mengejar Yeonwoo. Sawol minta Yeonwoo untuk berlari. Lalu ada yang menarik Yeonwoo. Teha menyelamatkan Yeonwoo. Yeonwoo membuka topinya. Mereka berdua kembali berlari. Lalu ada salah satu pasukan di depan. Sawol menyiram pasukan itu dengan air kotoran. Mereka berdua kembali kabur dan menemukan jalan buntu. Teha kesulitan bernapas. Ada wanita yang datang mendekat. Sawol sibuk mencari Yeonwoo. Tiba-tiba pelayan ibu Yeonwoo menariknya dan mengajaknya pulang. Para pasukan datang dan bertemu wanita bermata hijau. Yeonwoo dan Teha sembunyi dalam tandu. Pasukan bertanya, apa kau melihat buronan datang ke sini? Wanita itu menjawab, aku tidak melihat siapapun. Pasukan itu mendekat ke tandu. Wanita itu berkata, aku akan mengunjungi kepala departemen kehakiman. Aku khawatir akan terlambat. Lalu pasukan itu pergi dari sana. Mereka berterima kasih pada wanita itu. Yeonwoo ingin membalas kebaikan wanita itu. Wanita itu berkata, kau bisa membalasku lain kali. Kita akan bertemu lagi jika jalan kita ditakdirkan bertemu lagi. Sawol mengajak Yeonwoo pulang ke rumah. Yeonwoo menjatuhkan jam kupu-kupunya. Ibu Yeonwoo berkata, aku menemukan suami yang cocok untukmu. Bersiaplah untuk pernikahanmu. Yeonwoo terkejut dengan perkataan ibunya karena ia tiba-tiba akan menikah. Aku tidak mau menikah. Aku tidak tahu seperti apa rupa pria itu. 그리는 못합니다. Ibu Yeonwoo tahu Yeonwoo membuat pakaian. Ibu mengajarimu membuat pakaian agar kau menjadi wanita yang bijak. Bukan karena ingin kau bersikap seperti pedagang di pasar. Ada kode etik yang harus diikuti putri bangsawan. Yeonwoo berkata apa gunanya menjadi wanita bangsawan. Aku tidak boleh melakukan apapun yang ku mau. Aku hanya ingin melakukan hal-hal yang kusukai. Apa itu dosa? Ibu Yeonwoo berkata seorang wanita yang memiliki cita-cita itu dosa. Berkat nama muliamu kau bisa melakukan hal-hal yang kau inginkan. Nama keluarga bangsawanmu yang melindungimu selama keributan tadi. Yeonwoo melihat tabungannya. Di luar ada Teha yang ingin memberikan jam pada Yeonwoo. Yeonwoo memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Ia melompat keluar. Teha mengikuti Yeonwoo. Yeonwoo kesal karena diikuti terus oleh Teha. Ia marah dan memukul Teha dengan ranting. 왜 마음대로 가지도 못하게 해, 왜? Teha mengajak Yeonwoo berjalan-jalan. Teha memberikan jam itu. Yeonwoo berkata, kakekku memberikannya padaku. Jam ini tidak pernah rusak. 아름다워서. Yeonwoo suka dan iri pada kupu-kupu. Karena mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Boleh aku tahu siapa namamu? 강태야. Teha berkata, kelak kau akan bisa hidup seperti kupu-kupu. Ingatlah selalu siapa dirimu. Maka dimanapun kau berada dan apapun keputusanmu, fakta bahwa kau membuat pakaian indah itu tidak akan pernah berubah. Aku yakin kau akan terbang dan mencapai tempat yang kau inginkan. Jadi menderitalah untuk saat ini. Mereka berdua melihat kembang api. Tiba-tiba perut Yeonwoo berbunyi. Teha berkata, aku akan pergi membelikan camilan untukmu. Semua pelayan sibuk mencari Yeonwoo. Ayah Yeonwoo marah pada putrinya. Teha kembali dan Yeonwoo sudah tidak ada di sana. Ayah Yeonwoo berkata pernikahanmu akan diadakan pada tanggal 7 bulan depan. Jika kau benar-benar menghormatiku sebagai ayahmu, dan jika kau mengkhawatirkan keluarga ini, kau tidak boleh menolak. Jadi kau harus melakukan tugasmu sekarang.
Yeonwoo melihat pohon bungur. Kakek berkata saat Yeonwoo kecil sakit, pohon tersebut juga layu. Aku berdoa lalu kau mulai sembuh dan pohon ini kembali mendapatkan kekuatan. Kau sangat berharga bagi kakek dan orang tuamu. Yeonwoo kembali membuat pakaian. Ia tidak lagi pergi ke pasar untuk menjual pakaiannya. Yeonwoo membuat pakaian untuk suaminya. Yeonwoo memberikan semua uang tabungannya untuk penjual pakaian itu. Yeonwoo bertemu wanita bermata hijau. Balas budi yang dimaksud wanita itu adalah mengobrol bersamanya. Wanita itu ingin memberi hadiah untuk pernikahan Yeonwoo. Padahal Yeonwoo tidak pernah memberitahukan hal itu termasuk namanya. Wanita itu berkata, "Apa kau tidak penasaran dengan takdirmu? Kau percaya takdir?" Hari pernikahan Yeonwoo pun tiba. Orang-orang membicarakan bujangan jelek yang punya pasangan. Yeonwoo sampai saat ini tidak tahu siapa suaminya. Yeonwoo mencoba melihat bagaimana rupa suaminya. Sawol melihat wajah pengantin pria dan terkejut. Yeonwoo takut rupa suaminya jelek. Yeonwoo menunggu kedatangan suaminya. Lalu suaminya masuk. Yeonwoo terkejut karena suaminya adalah pria yang pernah ditemuinya. "Apa kau bujangan jelek dari keluarga Kang?" Taeha menjawab benar. Yeonwoo lega karena rupa suaminya tidak jelek. Taeha melepas jubah Yeonwoo dan jubah miliknya. Taeha memotong ikatan di jubah Yeonwoo dan jubahnya. Itu tanda perpisahan di zaman Joseon. Taeha menceraikan Yeonwoo. "Aku dan keluargaku menipumu dan keluargamu. Aku bisa mati kapan saja. Hatiku sudah sakit sejak kecil. Jadi aku tidak pernah berpikir menikahi seseorang. Namun aku tidak bisa melawan keinginan kakekku yang sedang sakit." 미안합니다. Yeonwoo bertanya kenapa kau berubah pikiran sekarang. Taeha ingin menjawab ia menikahi Yeonwoo karena mencintai Yeonwoo. Tapi ia tidak jadi memberitahunya pada Yeonwoo. "Aku tidak pantas mendapatkanmu." Yeonwoo berkata, "Apa kau merasa akan mati sekarang karena jantungnya sakit?" Taeha menjawab tidak. Yeonwoo berkata kalau begitu tidak apa-apa. "Aku tidak mau tinggalkan. Lebih baik aku mati sebagai janda muda. Aku memutuskan untuk menikah dengan kesulitan besar. Karena itu aku akan mendapatkan malam pengantinku." Yeonwoo terus mendekati Taeha. Yeonwoo menulis namanya di tangan Taeha. Ikatan antara dua orang yang saling bertemu tidak mungkin sesuatu yang biasa. Kita bertemu sebagai suami istri. Jangan dianggap enteng. Taeha berkata, "Aku melakukan ini karena tidak menganggapnya enteng. Aku tidak tahu kapan akan bertemu Raja Neraka." Yeonwoo menjawab, "Aku akan mengalahkan Raja Neraka. Jadi jangan khawatir." 미안하. Taeha tetap memutuskan untuk keluar dari kamar. Yeonwoo berkata, "Kau tidak boleh pergi." Ia mengunci pintu dan duduk di depan pintu. Yeonwoo tertidur di pintu. Taeha menyelimutinya. 연우야. Ia sayang pada Yeonwoo. Tiba-tiba jantung Taeha sakit. Ia memuntahkan darah. Yeonwoo terbangun dan melihat suaminya yang sekarat. 미안하. 울지 말고 그때처럼. Taeha meninggalkan Yeonwoo. Yeonwoo dalam masa berkabung. Ibu Taeha datang dan menamparnya. "Apa yang kau lakukan pada putraku yang sebelumnya baik-baik saja?" Ibu Taeha menyalahkan Yeonwoo. Lalu ibu Yeonwoo datang. Yeonwoo tidak terima ibunya dipermalukan. "Aku sudah tahu suamiku mengidap penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dia khawatir hal ini akan terjadi. Dia memotong ikatan pakaian kami dan meminta bercerai. Namun aku akan menjalankan tugasku. Aku akan menjalani masa berkabung selama 3 tahun. Jadi jangan memperlakukanku dan keluargaku seperti ini." Sawol kasihan pada Yeonwoo yang harus tinggal bersama keluarga Taeha. "Kudengar dia ibu tirinya." Yeonwoo berkata, "Aku baik-baik saja, jadi tolong jaga ibuku." Yeonwoo bahkan belum memberikan pakaian buatannya pada suaminya. Sawol datang membawakan bubur untuk nonanya. Ia kasihan pada nonanya. Lalu ia melihat bulan yang warnanya merah, seperti pertanda buruk. Yeonwoo menemukan norige miliknya di bawah meja. Kenapa dia punya ini? Ada pria yang masuk kamar Yeonwoo. Yeonwoo diculik. Ia dibawa ke rumahnya. Yeonwoo mencoba melawan dan menarik bunga pohon bungur. Pria itu masukkan Yeonwoo ke dalam sumur. Lalu waktu berhenti. Wanita bermata hijau tahu tentang hal ini. Waktu kembali berjalan dan Yeonwoo masuk ke dalam sumur itu. Ada pria yang menyambatkan Yeonwoo. Wajahnya sama persis dengan suaminya. Tapi pria itu memakai pakaian yang berbeda darinya. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.